Pendengar yang berbahagia, marilah sama-sama kita simak ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji A. Ghafar Ismail. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Shadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-16, diterjemahkan firman ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya lebih kurang demikian. Apakah belum tiba juga masanya bagi orang yang beriman untuk membeningkan kalbunya bagi mengingati Allah dan mengingati kebenaran demi kebenaran yang telah dinuzulkan Allah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, seperti biasa saya mulaikan pembicaraan ini dengan menundukkan kepala ke bawah, menengadahkan jiwa ke atas, memohon inayat dan pertolongan Allah Al-Wahidul Qahar. Semoga niat kita yang baik, yang mendorong kita ke dalam majelis ini, dimudahkan Allah berhasilnya. Kelak sebentar lagi bila kita berpisah dari majelis ini, semoga perpisahan kita terpelihara dari segala perkara yang tidak baik, lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang terhormat, ibu-ibu dan bapak-bapak, seperti biasa rangkaian-rangkaian Al-Quran sangat terikat oleh perundang-undangan bahasa. Pemahaman Al-Quran kata demi kata terikat oleh perundang-undangan bahasa. Susunan demi susunan terikat lagi oleh tata tertib, gramatika, sopan santun berbahasa. Istinbat, mengambil pengertian dari Al-Quran, lebih terikat lagi dengan tata tertib bahasa. Karenanya penafsiran Al-Quran pada bagian pertama sangat-sangat terikat dengan kekakuan hukum-hukum ilmu bahasa. Pada ayat yang kita bacakan ini sangat menonjol satu persoalan yang sebelum segala sesuatu harus kita
mengertikan dahulu ayat surat Al-Hadid ayat 16 diawali dengan haraf istifham. Susunan katanya sampai di akhir terikat dengan nada istifham. Istifham kalau dipindahkan ke bahasa Indonesia artinya pertanyaan. Alam yakni, apakah belum datang waktunya? Jelas huruf A di awal kata ini harf istifham, pertanyaan. Galibnya yang menanya ini mesti orang tidak tahu. Kalau tidak, istifham itu tidak mencapai nilai yang benar. Kenapa Tuhan harus menanyakan lagi? Apa dia tidak tahu? Alam yakni, apa belum datang juga masanya? Kan yang menguasai masa dan waktu Tuhan. Kenapa dia di sini bertanya? Dan yang dia tanya ini manusia biasa, yakni kelompok alladzina amanu, orang yang beriman. Mungkin kalau kita melangkah beberapa suku kata dari awal ayat ini, ketemu soal-soal yang pantas ditanyakan Tuhan. Karena kemungkinan pengetahuan kita tentang ini sangat terbatas. Tapi anehnya, arah yang dituju oleh pertanyaan ini bukan hal itu, tapi soal waktu. Soal waktu saja. Apa belum datang waktunya? Ada 4 persoalan yang akan jadi materi dari pertanyaan ini, selain dari soal waktu. Pertama, soal khusyuk. Khusyuk ini barang yang sangat gampang dibaca, tapi sepintar-pintar orang sesudah berpikir dengan uban di kepala jawaban untuk kata-kata khusyuk, tambah dipikirkan tambah tidak ketemu. Malah kadang-kadang orang yang mau membanggakan khusyuknya, terang ini tolol sekali ini orang, belum mengerti dia itu khusyuk rupanya. Kalau dia mengatakan alhamdulillah salat saya sekarang sudah khusyuk, kalau ada orang yang berani mengatakan begini, jelas ini buta huruf tentang khusyuk. Ada lagi orang yang mengira bahwa seorang waliullah berjalan di jalan raya, matanya menekur ke bawah melihat ujung kaki, baunya kecil, lenggangnya persis seperti batang kelapa berjalan. Orang mengatakan, aduh khusyuk sekali nampak orangnya. Jelas orang yang hendak mengarahkan kata-kata khusyuk kepada mata, kepada bau, kepada gerak badan, ini orang buta huruf tentang khusyuk. Karena bajingan itu rata-rata lebih pintar khusyuk pura-pura itu. Bukan badan yang jadi tempatnya khusyuk, bukan mata. Ada sasaran lain yang dituju oleh khusyuk. Dalam hal ini, ayat ini tidak berbicara apa-apa. Padahal yang akan ditanyakan soal ini, soal khusyuk. Kemudian ada soal kedua, yaitu tentang soal qulub,
soal hati. Ayat ini nanti menjangkau persoalan hati. Soal hati hampir sama dengan soal khusyuk, malah lebih berat lagi. Asal bernama manusia punya hati, tapi barang yang paling tidak dikenal oleh manusia, hatinya sendiri. Manusia bisa mengendalikan oto, mengendalikan kapal terbang, padahal di luar badannya. Manusia bisa mengendalikan negara, mengendalikan keluarga, tapi hati-hati, apakah dia ada kemampuan mengendalikan hatinya? Ini belum tentu. Padahal tidak ada barang yang paling dekat kepada orang lebih dari hatinya. Kok barang yang paling dekat yang tidak bisa dikendalikan? Yang jauh-jauh dia kendalikan, tapi hatinya sendiri tidak bisa dia kendalikan. Ayat ini akan berbicara soal hati. Tapi Quran dengan ayat ini tidak sedikit juga memberikan penjelasan soal hati. Hanya menyambil lalu kan membacanya. Kemudian ada dua masalah berat dalam kehidupan. Ini bukan saja menjadi isyarat pada ayat ini, tapi menjadi titik berhentinya ayat ini. Yakni ingatan. Ingatan. Apa sebenarnya yang baik diingat oleh manusia? Apa betul yang membedakan orang waras dengan calon isi rumah sakit gila? Yaitu soal ingatan. Selama manusia masih normal ingatannya dipandang boleh duduk di pengajian, boleh duduk di kantor. Tapi kalau ingatan sudah terganggu, pengajian tidak boleh turut, kantor tidak boleh masuk, di rumah tidak boleh tinggal. Kadang-kadang harus ditunjukkan untuk dia kamar yang pakai kerangkeng, kadang-kadang dirantai, dipasung, akibat soal ingatan itu terganggu. Baiklah, kita tidak akan bicara tentang sehat ingatan dan sakit ingatan. Ini soal dokter. Tapi Quran berbicara tentang sasaran ingatan. Sasaran ingatan yang dituju, yang diarah dengan ingatan ini apa? Jawabnya sederhana sekali. Segala yang pantas diingat, boleh diingat. Baik. Yang paling baik untuk diingat yang mana? Memilih sasaran ingatan ini, ke sini ayat Quran ini memberi syarat. Ada dua hal barang yang harus dituju oleh ingatan. Yang Tuhan menegur kita dalam masalah ini. Jangan kelupaan, jangan kelupaan. Selama ingatanmu masih bisa kamu kuasai, cobalah arahkan kepada dua masalah ini. Satu, Allah. Allah. Cobalah ingat kepada Allah. Berapa menit satu hari sebenarnya kamu bisa ingat kepada Allah? Nasi goreng kamu ingat, rokok bentul kamu ingat, sebentar-sebentar tanganmu dengan tidak dikomando sudah megang rokok. Soal langit, soal bumi kamu ingat, tapi kok yang menjadikanmu itu tidak pernah menjadi sasaran ingatanmu. Dan kenapa kok salat itu begitu berat? Apa karena terlalu berat untuk konsentrasi mengingati Allah? Baiklah, dengan segala bentuk ayat ini mengingatkan soal mengingati Allah.
Mengingati Allah, mengingati Allah. Dijadikan soal kesatu dari kiblat yang harus dihadapi oleh ingatan. Hati-hati kalau nanti ingatanmu tidak kamu kuasai lagi, jalan kamu menghubungkan dirimu dengan Allah terputus. Sementara ingatanmu masih waras sekarang, belum ada orang yang menuduh kamu gila atau pikun. So pikun itu adiknya gila. Nah sebelum adiknya gila itu mendekatimu, apalagi gila benar-benar, nggak ngerti lagi bedanya tepung dengan kapur. Mungkin jadi kalau masa itu datang kepadamu, nilaimu sebagai manusia di muka manusia lain akan berubah. Sementara satu dengan dua masih bisa kamu bedakan, bahwa ingatanmu kamu arahkanlah kepada mengingati Allah. Ini isyarat dari ayat ini, zikrillah. Karena ingatanmu kepada selain Allah itu nanti di alam akhirat, dalam hidup kedua, habaan mansura, kosong, hampa, tidak ada nilai apa-apa. Malah nilai pemikiranmu yang kamu arahkan kepada kejahatan, mengingati kejahatan. Ada hadis yang mengatakan bebas, tidak apa-apa. Kalau kamu cuma ingat kejahatan, asal jangan melakukan. Jadi maknanya pada ingatan ada penelitian Tuhan, ada pemeriksaan, teliti sekali. Dan malah ada hadis yang mengatakan sonder melalui malaikat. Oleh karena malaikat tidak bisa menguasai ingatan dan tidak bisa mengetahui ingatan, dikontrol dari Tuhan langsung. So kalau manusia tutup mulut, tidak bicara, memikir rencana dalam hati, malaikat tidak tahu. Pemikiran hati tidak bisa dituliskan oleh malaikat. Kekhianatan mata tidak bisa diketahui oleh malaikat. Kha'inatul a'yun. Mungkin orang pura-pura menangis dengan matanya, tapi jelas air matanya ini jadi saksi bahwa ini air mata buaya. Nangisnya pura-pura. Manusia bisa dia tipu, malaikat bisa dia tipu dengan air matanya, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Air mata, apalagi permainan mata. Orang bisa mengerling-ngerlingkan matanya dalam 1000 bahasa. Yang tahu hanya yang punya mata sendiri. Apa yang dimaksud dengan permainan mata? Tapi Tuhan mengawasi permainan mata, sama dengan mengawasi permainan ingatan. Mengarahkan ingatan kepada Tuhan, menguasai ingatan supaya jangan mengarah kepada selain Allah, termasuk satu bentuk jihad, termasuk satu bentuk ibadat. Dan ternyata salat adalah rumusan dari ingat kepada Allah yang paling lengkap. Kalau orang hendak menanyakan apa yang harus saya baca supaya saya dapat melakukan ingat kepada Allah yang sesungguhnya, jawabnya pendek saya, turut saja salat. Kalau orang menanyakan macam-macam salat, yang mana yang paling tinggi nilainya dalam mengingati Allah? Ada orang mengatakan salat tahajud, ada yang mengatakan salatnya Arafah, ada yang mengatakan salat duha, ada yang mengatakan salatul lail. Ternyata ini seluruhnya tidak benar. Salat duha, salat tahajud, salatul lail
Itu tambahan, bukan salat pokok. Salat pokok, di sini letak kekuatan. Jadi kalau Anda menanyakan salat mana yang paling harus saya utamakan, salat yang wajib. Ini saja salat yang wajibnya 5 itu. So banyak orang yang entah terbawa oleh kelewat pandai berfikir, entah karena kurang pandai berfikir, sapu tangan fantasi dia lengkapkan dalam dirinya. Tapi celana tidak dia pakai. Coba bayangkan ini orang waras otaknya apa gila. Salat tahajud dia bangun tengah malam, subuh tak turun. Coba bayangkan ini. Subuh ketiduran. Salat tahajudnya bukan main, pakai witir lagi, pakai ini dan dengan pelajaran lagi. Menyakan doa apa sesudah witir. Lah ini salat asar kepepet. Ini menunjukkan bahwa pada zikrillah salat yang wajib di sini harus kita letakkan titik yang berat. Kalau belum selesai 5 waktu sehari semalam, so maaf, masing-masing kita boleh membuat inventarisasi dalam hal ini. Saja umur berapa baru salat itu bisa pas 5 kali sehari semalam. Ini mungkin anak kita tidak berani nanyakan sama kita. Apalagi Intel tidak berani menanyakan karena dia tidak ada kepentingan. Mulai kapan baru salat 5 kali sehari semalam? Jangan-jangan sampai sekarang masih ada yang ngompong-ngompong. Zuhur kena, asar kepepet. Asar kena, maghrib ketiduran. Kena maghrib, isya terlalu banyak tugas. Beres salat isya, subuh tinggi hari. Baiklah, pada setiap salat mungkin ada setan-setan khusus yang mengawasi kita. Karena setan itu berkepentingan sekali mencari kelemahan manusia dalam salat. Strateginya setan menghitung setiap orang kelemahannya salat di mana. Ada orang yang salat maghrib seumur hidup tidak pernah terganggu. Tidak pernah. Karena sebelum maghrib dia sudah duduk di langgar. Malah sudah zikir-zikir maghrib. Tapi isya lemah sekali. Dibangunkan oleh istrinya, dia belum selesai isya malah marah-marah. Akhirnya dekat subuh buru-buru salat isya setengah qada, setengah ada. Sebab orang sudah azan dia masih salat isya. Salat isya. Bagaimana ke salat isya orang sudah terhim? Sudah melampaui garis imsak. Begini kelemahan setengah manusia. Ada lagi yang paling lucu, setan yang memberitahu strateginya. Hari Jumat setan tidak bisa mempengaruhi manusia merintangi salat. Oleh karena rata-rata kantor tutup hari Jumat, mengisi izin pegawai turut salat Jumat. Malah di kantor sendiri diadakan salat Jumat. Jadi akan merintangi orang salat Jumat. Setan berasa kehabisan pasar. Tidak bisa. Tapi setan tahu. Orang Jakarta kalau hari Jumat jam 10 sudah ingat salat. Jam 10. Padahal salatnya nanti jam 12. Malah sudah ada yang pakai sarung pergi ke kantor. Sudah siap dari pagi pakai sarung karena nanti akan salat di kantor. Jadi terang. Setan tidak bisa main lagi. Sarungnya sudah merintangi permainan setan. Tapi setan tahu nanti Senayan itu ramenya waktu asar. Olahraga itu tidak ada yang diadakan subuh. Dan tidak ada yang jam 10. Karena marah nanti Menteri Dalam Negeri. Itu ganggu jam kerja. Tapi kalau sudah sore, ya Allah,
Yang tidak pantas untuk main-main sore. Yang tidak pantas jadi tamu, kalau sore jadi tamu. Yang tak pantas menerima tamu, sore-sore kebanjiran tamu. Ini bisa dibayangkan bagaimana nasibnya salat asar. Mana waktunya pendek, sibuk, segala acara numpuk di waktu asar. Kadang-kadang meja dan kursi di rumah tidak cukup banyak untuk menerima tamu. Si C di rumah hanya 3 setel. Tamu sekali datang 6 pasang. Kita jadi kekurangan kursi, kekurangan hari. Dapat dibayangkan bagaimana setan itu bekerjanya di waktu asar itu aktif sekali. Karena di sini dia menjadi korban banyak sekali. Yang muda, yang tua, yang anak-anak, yang ibu, yang kakek-kakek disantap oleh setan di waktu asar. Orang kota, orang desa, orang tani. Sebagai orang tani, waktu asar itu sapinya pulang dari sawah, mesti masukkan ke kandang. Waktu asar, ayamnya harus dihalau masuk kandang. Waktu asar, anaknya akan berangkat ke langgar. Waktu asar, mantu mau pulang. Waktu asar ketahuan minyak habis di dapur. Dan waktu asar juga tahu bahwa perlengkapan di rumah waktu malam belum selesai. Jadi kesibukan ibu di waktu asar, jaga anak, jaga cucu, tamu datang lagi. Bisa dibayangkan kalau salat asar nanti harus diantarkan dengan kalimat astagfirullah. Karena ingatnya salat asar itu dengar beduk maghrib. Dung maghrib, astagfirullahaladzim, saya belum salat asar, saya belum salat asar, buru-buru salat asar, asar namanya ini apa asar maghrib, apa maghrib asar. Jadi di sini dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perhitungannya, hati-hati, jaga salatmu yang wajib semua, terutama salat asar dan subuh. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta. Jaga sembahyangmu, terutama asar dan subuh. Oleh karena pasukan-pasukan setan dihalaunya keluar dari markas pada waktu asar dan subuh mencari mangsanya. Dan mungkin kita termasuk dalam catatan setan orang yang akan diganggu di waktu asar dan di waktu subuh. Maaf, saudara-saudara, sambil lalu di sini saya menyebutkan kata yang agak sedikit kasar dari Nabi kita terhadap orang yang suka menarik-narik bantal di waktu subuh. Ada orang mengatakan, saya memikul beras 1 dacin kuat, tapi untuk bangun subuh itu maaf, tidak kuat saya, katanya. Batuk saya bangkit, asma terasa, rematik terasa, peningnya segala penyakit waktu subuh itu menyertai saya. Malas, pembosan, pemarah. Ini kebetulan sekali Allah Subhanahu wa taala membayangkan kepada Nabi kita pertanda-pertanda di zaman sesudah Nabi meninggal dunia bahwa salat yang akan banyak terancam, subuh, asar. Karena itu dengan lafaz Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hafizu 'alas salawat. Kamu jaga betul-betul seluruh salat yang wajib, yang 5, terutama salatil wusta. Salat yang dinamakan wusta. Ahli-ahli tafsir berpendapat, dilihat dari segi kata wusta itu artinya pertengahan. Mana salat yang pertengahan? Rupanya pilihan jatuh kepada 2 macam salat, asar dan subuh. Asar menjadi di tengah-tengah. Kalau dihitung salat mulai dari pagi, subuh dan zuhur 2, yang ketiga asar, baru maghrib dan isya.
Dari itu di sini dikatakan asar, salat yang tengah-tengah. Kalau jam kehidupan dimulai dari subuh. Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan salatil wusta, dihitungnya awal salat dari maghrib dan isya, artinya permulaan malam. Maghrib, isya. Yang ketiga subuh. Salat siang, dua-dua 4 rakaat, yakni zuhur dan asar. Akhirnya hampir bersamaan seluruh aliran penafsir memberi tempat kepada dua salat ini dengan nama salatil wusta. Hafizu 'ala salawat was salatil wusta. Pelihara salatmu semua, teristimewa salat subuh dan asar. Saudara-saudara yang terhormat, sedikit teori bahwa pemeliharaan subuh sangat diperlukan. Mengawalkan subuh pada waktu permulaan, lakukanlah salat subuh di awal waktu. Jangan matahari sudah dekat terbit lalu kunut setengah dijemur. Baca kunut ini, tapi matahari sudah kekeringan kunut, doa kunutnya karena telat subuh. Dan jangan sampai salat subuh itu tersambil. Ya, kita akan mandi juga, siap-siap juga akan ke kantor, pakaian sudah baru, badan sudah baru. Sebelum berangkat salat subuh dulu. Ini namanya salat katut di pinggir celana, sebagai kembang-kembang di lapangan yang suka bonceng di celana. Mananya jangan disambilkan, itu salat subuh. Jadikan teori pertama dalam kehidupan. Besok misalnya hari Senin, acara pertama hari Senin pagi, acara salat. Jadi kita bangun untuk salat, siap mandi untuk salat. Begitu kita bangun, sajadah diletakkan, anak juga dibangunkan, siap, nanti bapak jadi imam. Ini namanya acara salat subuh, dijadikan acara keluarga pertama. Bukan sambil-sambilan. Oto sudah siap, sopir sudah mengatakan berangkat pak. Nanti sebentar, saya belum salat subuh. Salat subuh ini hanya pelengkap. Coba bayangkan kalau hubungan dengan Tuhan dijadikan pelengkap, ini namanya kita tidak memelihara salat dalam posisinya yang benar. Ingatlah, doa yang paling dekat diijabahi Allah setiap hari, doa yang diucapkan sebelum salat subuh. Coba bayangkan ini, sebelum salat subuh. Jadi jangan disiapkan hari berdoa subuh itu sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Kita duduk yang enak, nunggu kopi diletakkan. Jadi acaranya salat, kopi dibatasi dengan hari mendoanya, namanya doanya yang kejepit. Adab berdoa pada subuh bukan sesudah salam, sebelum takbir. Dan subuh itu diawali dengan sunat qabliyah 2 rakaat. Artinya sebelum orang adzan, sesudah orang tarhim, kita sudah siap. Begitu orang adzan subuh, selesai adzan kita mendoa. Ini jam untuk melakukan salat sunat qabliyah subuh. Artinya sebelum kita salat subuh, sudah masuk waktu subuh, kita melakukan salat 2 rakaat, namanya sunat qabliyah subuh. Jam untuk berdoa pilih sebelum salat sunat ini atau sesudahnya. Doalah apa yang akan diminta kepada Tuhan. Ya Allah, sembuhkan anak saya, sakitnya tambah berat. Mohonkan doa itu sebelum kita salat qabliyah subuh. Kalau ada doa yang panjang sudah salat 2 rakaat ini, mohonkanlah kepada Tuhan. Selesai seluruh doa, qamat berdiri salat subuh. Nah, sesudah subuh itu nanti kalau mau gerak badan, mau keluar silakan.
Jangan mendoa sesudah salam pada subuh, karena jam berdoa yang paling baik sebelum salat subuh. Ini menyimpang sedikit keterangan dari zikir, bahwa zikir kepada Allah dengan salat itu induk dari segala zikir. Dan salat yang harus diutamakan salat yang wajib. Kalau sudah beres salat yang wajib, baru tambah pertanyaan tentang salat duha, salat hajat, salat ini, salat macam-macam salat, khusuf, itu seluruhnya salat sunnah. Bereskan dulu yang wajib. Ini teori tentang zikrillah. Kalau selesai yang wajib, baru masuk ke soal-soal sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, sasaran daripada ingatan selain dari Allah, ma nazala minal haqq, apa yang sudah dinuzulkan Tuhan dari bermacam-macam jenis kebenaran. Quran 30 juz yang diantarkan oleh Al-Quran ini al-haq, kebenaran. Disebutkan dalam Al-Quran ketika Quran mengenalkan dirinya sendiri, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa rattalnahu tartila. Ayat ini bermaksud wabil haqqi anzalnahu, untuk menyampaikan kebenaran Quran kami nuzulkan, kata Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran anzalnahu, kami turunkan Quran. Jadi kalau dibalikkan menjadi pertanyaan, untuk apa Quran diturunkan Tuhan? Ada barang hilang di dunia, tambah dicari tambah tidak ketemu. Sampai sesudah berdiri PBB, Majelis Persatuan Bangsa-Bangsa, tambah rapat persatuan manusia, kebenaran tambah hilang. Tambah banyak sekolah tinggi, harusnya kebenaran tambah ketemu, malah tambah ketemu. Tambah ramai perwakilan rakyat yang tidak ketemu. Di balik rundingan-rundingan itu yang benar. Tambah banyak masjid-masjid menjulang ke langit, gubah dan menaranya. Tambah ramai masjid, kebenaran tambah hilang. Tambah mengumandang suara lonceng di gereja. Gereja sambung bersambung bernyanyi dengan loncengnya. Ditenggelamkan oleh loncengnya gereja, kebenaran tambah tidak nampak di dunia. Rumah-rumah abu tambah banyak, kelenteng-kelenteng tambah banyak. Namanya rumah pemujaan. Tambah ramai rumah pemujaan, manusia tambah tidak ketemu dengan yang benar. Ini maknanya ada satu barang hilang yang sangat diperlukan oleh manusia dalam hidup, yang benar. Yang benar, apa artinya hidup ini kalau yang benar tidak ada? Sama dengan sop, tidak pakai garam rasanya hidup ini. Biar kita kaya, biar kita senang, biar kita sudah sampai di puncak langit ketinggian. Tapi kalau seluruhnya di kiri kanan kita tidak benar, apa nilainya hidup ini? Baru kita tahu barang hilang yang dirindukan manusia ini, kebenaran, kebenaran, kebenaran. Dan tidak sedikit dari antara isi dunia yang sudah bosan. Bicarakan yang benar, dicari. Dan dicari tidak ketemu. Rupanya tidak ada ini kebenaran ini. Tidak ada. Dan dicari teman tidak ada ketemu. Akhirnya ahli-ahli pengetahuan banyak yang menganut aliran ini. Wah, katanya itu kebenaran, kata-kata yang menipu. Terutama kaum nihilis. Apa undang-undang? Apa agama? Enggak ada kebenaran itu.
Di balik yang radikal menafikan kebenaran, ada yang merumuskan dengan kata pengetahuan. Bukan, tidak ada katanya. Hanya kebenaran itu nisbi, relatif katanya. Untuk tukang copet merogoh saku orang di stasiun Senen, itu kebenaran. Oleh karena dia tidak makan, anaknya tidak makan. Tapi untuk polisi, ini sasaran tangkapan. Jadi nyopet untuk tukang copet benar, tapi menurut polisi salah. Banyak mana polisi dengan tukang copet di dunia? Andai kata diadakan pemungutan suara, tukang copet akan menang. Karena jumlahnya lebih besar. Dia berani mengatakan, kalau kami tidak diberi kesempatan mencopet, bagaimana anak kami akan sekolah? Ini orang yang hendak bersandar kepada benar itu relatif. Katanya orang tua, kalau jujur, kalau berutang membayar, janji dipenuhi, itu benar. Tapi cucunya yang jadi sudagar mengatakan, bayar hutang, jujur, kapan kita akan kaya? Sudah bengkok-bengkok begini, katanya masih belum kaya juga. Hutang tidak membayar, janji tidak pernah dipenuhi, masih belum juga kaya. Orang yang semacam ini kena falsafatnya. Maaf, ibu-ibu ini agak menyimpang sedikit ini, tapi untuk menyegarkan pikiran. Ada falsafat hidup di dunia ini yang dinamakan falsafat yuyu. Yuyu, serangka. Apa pernah ibu melihat serangka yang jalannya lurus? Yuyu itu kalau jalan apa bisa seperti kuda ke depan begitu? Selama yuyu itu jalan miring. Jadi ada orang yang mengatakan, baiknya kita hidup ini jadi yuyu saja. Jangan mau turut aturan, miring sedikit. Nanti bisa kenyang, bisa kaya. Mau diturutkan nasihat orang tua, nasihat kiai, nasihat orang pintar-pintar, kalah kita. Ini falsafat yuyu ini sekarang yang menular di dunia. Jangan hidup lurus, tapi lebih baik hidup miring. Ini akhirnya mereka mengelak dari yang benar, atau menelatkan kebenaran. Saya mau turut yang benar itu kalau nanti saya sudah pensiun. Saya tidak perlu lagi ribut-ribut cari duit. Zaman pensiun nanti saya akan bangun subuh, saya akan lurus. Coba. Iya kalau diberi Tuhan kesempatan sampai pensiun. Kalau umur 45 berangkat. Mau apa? Belum sampai pensiun sudah mati. Kesempatan hidup baik itu belum ada. Saudara-saudara, Al-Quran, surat Al-Hadid menjelaskan, selain dari kamu wajib mengingati Allah, ada barang yang sudah dinuzulkan Quran, kebenaran. Kamu harus ingat, ma nazal minal haq. Kebenaran yang terletak dalam Quran yang 30 juz. Jangan kamu lupakan, kamu simbahkan satu demi satu dan jadikan jadi sasaran pikiran. Membina keadilan itu benar. Menolong orang kesusahan itu benar. Lahat al-haq. Lahat itu benar. Benar. Kamu harus ingat kepada lahat. Rumahmu yang terakhir bukan yang kamu pakai sekarang. Lahat untukmu. Kamu akan tidur di sana. As-su'al haq. Dikubur kamu akan ditanya oleh Munkar wa Nakir. Itu hak. Barang benar. As-sirat haq. Titian siratal mustaqim di akhirat. Itu barang benar. Jalanmu hanya satu di antara dua. Neraka atau surga. Itu al-haq. Kamu jangan lupakan. Kalau dirimu tidak pantas untuk masuk ke surga, jelas kamu orang neraka. Cobalah cermini dirimu sekarang. Dengan salat baru begini, puasa baru begini. Apa sudah mungkin kamu masuk surga? Apa dengan ibaratmu seperti ini kamu sudah bisa membeli karcis ke surga? Andai kata masih meragukan,
Yakinkanlah, kalau kamu masih ragu untuk bisa ke surga, terang kamu akan jadi orang neraka. Karena tempat antara neraka dan surga yang ketiga tidak ada. Kalau karcis kita untuk ke surga tidak ada, terang kita akan ke neraka. Dan neraka itu paling tidak enak. Tangan kita kepegang kompor 3 hari, panasnya terasa. Keliru memegang api rokok, mendemam ke kepala. Kira-kira voltasenya neraka lebih tinggi dari rokok dan akan lebih tinggi dari kompor yang panas. Ini disuruh oleh Tuhan, ma nazala minal haq. Ini kebenaran yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kenapa kok kamu lupa? Kamu tidak saja diwajibkan mengingati Allah, tapi mengingati seluruh kebenaran yang telah dinuzulkan dari Al-Quran. Itu ibadah dan bagimu wajib. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, saya balikkan pembicaraan ini kepada pangkal ayat ini. Betul ayat ini dilihat dari segi ilmu bahasa termasuk kelompok ayat pertanyaan, istifham. Tuhan menanyakan, alam yakni, apa belum juga datang waktunya, lilladzina amanu, untuk orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum datang juga waktunya bagi orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hati mengingati Allah? Pertanyaan ini dalam ilmu tafsir dikatakan bukan istifham, pertanyaan yang biasa. Pertanyaan ini dinamakan litakrir, bagi menetapkan, bukan karena Tuhan tidak tahu. Kalau Tuhan dalam susunan bahasa seolah-olah mengatakan apa belum datang juga waktunya, ini harus diartikan sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya, kata Tuhan. Waktunya itu sudah datang untukmu. Sekarang ini waktunya itu. Jadi ini bukan istifham dengan pengertian bahwa Tuhan belum tahu bahwa waktu itu sudah datang. Tapi Tuhan menyatakan sudah datang waktu itu. Sudah datang. Jangan kamu tunggu lagi. Lekaslah kamu pergunakan. Ini sekarang waktunya. Sekarang ini. Ayat ini memanggil kelompok manusia alladzina amanu. Alam yakni lilladzina amanu. Di sini harus kita pisah manusia yang sudah percaya kepada Allah dan yang belum percaya atau masih ragu. Yang dijelaskan oleh Tuhan, sudah datang waktunya untuk orang yang sudah beriman. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang sudah berhasil mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kamu sudah terangkat dari lautan yang menenggelamkanmu ke atas satu perahu yang dinamakan perahu iman. Kamu sudah beriman. Kamu sudah beriman. Orang lain masih tenggelam dalam air. Kamu sudah di atas perahu. Kamu sebagai orang yang sudah selamat di atas perahu, sekarang mempunyai tugas sendiri. Kamu biarkan orang lain lupa kepada Allah, tapi kamu berkewajiban mengingati Allah. Ini yang dikatakan kewajiban orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Oleh ayat ini dibelah dua. Orang yang sudah beriman, orang yang sudah selamat di atas perahu. Kamu sudah beriman. Kepadamu sekarang dibebankan kewajiban antakhsha'a qulubahum li dzikrillah, untuk mengkhusyukkan hatimu mengingati Allah. Ini kewajiban orang yang beriman. Jangan kamu cela orang yang tidak beriman. Aduh, masih ramai itu di jalan raya hari Jumat itu, kalau beduk sudah bunyi. Loh, kamu ladeni orang yang tidak salat. Biarkan saja dia mau ke neraka, kamu mau apa? Tapi sekarang kita bicarakan yang sudah ke masjid. Orang yang sudah beriman, apa dia di masjid ini ingat kepada Allah? Apa dia khusyuk mengingati Allah ke masjid? Apa dia ke masjid sudah membawa hati
Saudara-saudara, balik kepada kata-kata hati. Apa betul manusia ini punya hati? Kalau dibicarakan di kalangan anak muda-muda, aduh, remuk hatiku. Nah, yang remuk yang mana? Anak muda yang lagi cerdas sedikit, aduh, tersentuh hatiku. Lah yang mananya yang tersentuh? Ketemu dengan orang enggak, sekedar aku mengatakan tersentuh hati. Ada lagi yang mengatakan patah hatiku. Apa hatimu itu kayak potlot, patah. Ini menunjukkan sebenarnya manusia terlalu gampang mengucapkan kata-kata yang sebenarnya dia tidak paham. Apalagi kalau dia gandengkan hati itu dengan jantung. Dia awalnya dengan jantung dulu, itu pakai si dia depannya, si jantung hati. Apa? Kok lain lagi sasarannya? Si jantung hati. Penyanyi-penyanyi dari Kairo, ya albi, ya albi. Qaf itu dia ucapkan a, ya qalbi, wahai jantung hatiku, wahai jantung hatiku. Kok kata-kata hati ini kok jadi permainan anak muda-muda, rambut gondrong, orang yang masih dirasuk, mabuk pitam hidup, cinta sayang, kok itu yang mengucapkan hati? Tidak seharusnya anak muda-muda. Ini kata-kata hati soal Al-Quran, soal agama, bukan soal anak muda-muda. Kita harus tahu sekarang apa yang sebenarnya yang maksud dengan hati. Kenapa ini surat Al-Hadid bicara tentang hati? Antahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Kewajiban setiap orang yang beriman membeningkan hati untuk mengingati Allah, mengkhusyukkan hati mengingati Allah. Setiap orang Islam harus tahu dulu kata-kata hati. Nabi kita mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Dalam tubuhmu ada segumpal daging yang besarnya sebesar tinjumu. Kalau daging yang segumpal ini sulah, sehat, terjaga, akan selesai hidupmu dunia akhirat dengan baik. Tapi kalau daging yang segumpal ini nista, lara, sakit, cemar, fasadal jasadukum, hancur hidupmu seluruhnya dunia akhirat. Kamu ketahuilah yang dimaksud dengan segumpal daging ini yang dinamakan, kata Nabi, al-qalb, hatimu. Di sini Nabi mengatakan nilai manusia itu terletak pada hati, bukan pada pupur muka, bukan pada kumis yang dipatahkan ke atas. Jasad itu tidak jadi urusan. Rambut gondrong atau gundul tidak jadi urusan. Nilai manusia terletak di hati. Awalnya manusia itu hatinya. Biar kumisnya panjang, tapi kalau penakut, hati kecil, belum apa-apa sudah ngunci, sudah terdek. Nilai manusia terletak di hati. Manusia itu harus dihitung dari hatinya. Kuat manusia di hatinya, lemah manusia di hatinya. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi. Dalam pelajaran-pelajaran agama dinyatakan buah mangga manis, asam, menjadi bentuknya yang asli. Nilai manusia juga aslinya itu terletak pada hatinya. Kalau hatinya bening, hatinya bersih, biar badannya nampak berabu, kamu akan merasa tamakninah berteman dengan dia. Tapi biar rambutnya licin, dasinya panjang, pupuran lagi, tapi kalau hidupnya penuh pura-pura, janji tidak dipenuhi, kata terlalu banyak lalamisan, berdekatan dengan orang itu, kamu akan mengalami keruwetan dan kepayahan. Ini nilai-nilai hati dalam kehidupan. Dari itu di dalam agama, pembinaan manusia dimulai dari hati. Pembinaan manusia dimulai dari hati.
Inilah rahasianya. Kenapa? Anaknya Nabi Allah Syuaib mengatakan kepada bapaknya, wahai bapak, inna khaira man istajarta bihi al-qawi al-amin. Sebaik-baiknya orang gajian itu, wahai bapak, orang yang kuat dan boleh dipercaya. Kuat imannya, kuat mentalnya, kuat keyakinannya, al-amin, dan boleh dipercaya. Ini kuat dan boleh dipercaya ini dua-dua bertumpu pada hati yang bersih. Pada hati yang bersih. Orang menjadi lemah mentalnya, melihat uang ternumpuk di kantor, lihatnya orang tidak ada, tidak tahan tangannya itu, bawa sedikit dulu pulang. Ini rahasianya, kelemahannya. Bahwa ini uang bukan uangnya, uang negara. Tapi kalau di dalam ada hati yang putih, ini bukan hak saya, hak negara, saya tidak berhak memakai, saya hanya disuruh menjaga. Kekuatan hati yang semacam ini yang dikatakan oleh anaknya Nabi Allah Syuaib, bapak, sebaik-baiknya kalau bapak mau menerima orang ini jadi pegawai, pilihlah dulu, kuatkah dia, boleh dipercayakah dia. Perkara ijazah itu bisa dipalsu, gampang saja. Perkara gagah-gagahan itu bisa dibuat-buat. Sandiwara pelajarannya sekarang berpura-pura, nangis pura-pura, ketawa pura-pura. Maka itu lahirlah pahlawan pura-pura. Pahlawan pura-pura, isinya di dalam kosong. Ini seluruhnya timbul dari kepalsuan hati. Maka pembinaan hati ini yang jadi permulaan pembinaan agama. Ini rahasianya kenapa ini surat Al-Hadid berbicara tentang usaha mengkhusyukkan hati. Kuasailah hatimu, coba kamu bimbing hatimu itu mengingat Allah. Jangan-jangan kamu sendiri mengetahui hatimu lebih liar dari burung gereja. Ini istilah dari Imam Ghazali. Hatimu lebih liar dari burung gereja, sukar dipegang, sukar dikendalikan. Memang ini sifatnya hati. Saudara bisa melakukan salat, sesudah berwudu berdiri salat, sudah berdoa kepada Allah, minta lindung, ya Allah, kuatkan hati saya akan salat. Tapi begitu diangkat tangan, Allahu Akbar, begitu tangan turun ke bawah, ceklak, berangkat sekali pikiran dari tempat salat itu ke kantor. Aduh, map tadi terletak di almari, itu kunci, map yang dia ingat. Ini kalau dia orang kantor, aduh, ini omongan Pak Kepala tadi juga agak nyindir-nyindir. Baru teringat sindirannya itu ketika dia sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Di situ dia tertegun. Karena dalam Ar-Rahmanirrahim ini, tapi aduh, itu saya yang disindir Pak Kepala ini. Jadi walhasil lidahnya membaca Fatihah, pikirannya balik ke kantor, berdialog dengan Pak Kepala. Tahu ini sebabnya apa? Dia berhadapan dengan Allah, kok pikirannya balik ke kantor. Hatinya tidak dia kuasai. Betul hatinya di dalam dadanya, dia yang punya, tapi dia tidak bisa menguasai hati. Dia sudah kehilangan seluruh ketenangan. Tidak bisa menguasai hati ini. Ini agama mengingatkan, kuasai hatimu dulu. Pimpin hatimu dulu. Pimpin hatimu dulu. Bersihkan hatimu. Kenapa? Orang lain tidak bisa menolongmu. Apalagi kamu sudah pakai kopiah putih, dikira orang sudah haji 3 kali. Padahal hatimu lebih setan dari setan yang kepala hitam. Pikiran yang aneh-aneh ada dalam akalmu. Kamu dengan hatimu yang tahu kamu sendiri. Orang lain tidak bisa mijat hatimu. Mijat kakimu bisa. Orang lain tidak bisa nyisir hatimu. Nyisir kepalamu bisa. Dan itu soal hati ini. Soal orang sendiri-sendiri dengan dirinya. Dan hati-hati. Kalau sekiranya ini tidak beres, kamu mati, kamu balik ke Tuhan dalam keadaan tidak beres. Karena yang akan balik ke Tuhan bukan badanmu. Badanmu masuk ke kubur, jadi tanah kembali. Tapi yang akan balik dihisap oleh Tuhan hatimu, didampingi oleh akalmu.
Yang akan disoal, yang ditanya oleh Tuhan, man rabbuka, hatimu, bukan badanmu. Pertanggungan jawab hatimu yang ditanya oleh Tuhan, didampingi oleh akal dan kecerdasanmu. Jadi yang akan balik ke Tuhan itu hatimu, yang akan merasakan nikmatnya surga itu hatimu dan perasaanmu, yang akan merasakan sakitnya neraka itu hatimu dan perasaanmu, bukan badanmu. Dari itu mulailah beragama dengan membetulkan hati. Meredek, suka lupa, banyak kalau. Itu menunjukkan hati sudah tidak tenang. Kalau orang yang sudah banyak kalau dalam kehidupan ini, sudah tidak beres ini. Meredek, suka lupa, banyak kalau. Itu menunjukkan hati sudah tidak tenang. Kalau orang yang sudah banyak kalau dalam kehidupan ini, sudah tidak beres ini. Kalau berlama kamu banyak kata-kata kalau yang menentukan dunia Tuhan kok. Anakmu pergi sekolah, kamu di rumah sampai tidak bisa tidur karena kata-kata kalau. Ya kalau sebelum nampak dia pulang dari sekolah dia tidak bisa tenang karena kata-kata kalau dia berkelahi lagi di sekolah, kalau dia sudah pulang nanti sudah bangkainya dilemparkan orang di muka, kalau tangannya nanti patah satu. Boleh, kamu bebas mempergunakan kata-kata kalau, tapi juga harus tahu kata-kata kalau itu membawa sansai. Terlalu banyak kalau itu sansai, susah. Apalagi orang perempuan mau dipengaruhi kata-kata kalau. Ya Allah, umur 30 tahun sudah ubanan. Hanya kata-kata kalau, ya kalau. Ini bayangnya kalau bapak di kantor main-main, ya mana saya. Lah ini kata-kata kalau anak ini sudah setengah dusin, sekolahnya belum ada yang beres. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maaf, ini kata-kata agak sedikit saya pertajam. Aslinya manusia ini tidak demikian. Aslinya manusia dijadikan Tuhan dalam suasana tidak banyak kata-kata kalau dan tidak pernah ada kalau. Coba bapak-bapak dan ibu lihat, ketika bapak atau ketika kita dulu masih bayi, umur katakanlah umur 4 bulan atau 6 bulan, bayi umur 6 bulan perlu makan, perlu minum, dia perlu menyusu dan perlu penjagaan ibu. Dan dia masih utuh, bersih sebagai manusia yang belum ada cacat. Dia tidak mau mengatakan lapar kalau dia tidak lapar. Kode laparnya nangis. Jadi kalau bayi sudah nangis, dia benar-benar lapar itu. Jadi ibunya sudah tahu kalau dia sudah nangis, ini harus disusukan. Anehnya ini bayi, kalau sudah selesai menyusu, tarik kepalanya, menggelengkan kepala, tidak mau disusukan lagi. Kenapa? Udah pas, perutnya sudah ada isi. Dan begitu dia melepaskan susu ibunya, tidak pernah dia mengusulkan kepada ibu, Bu, baiknya ambil botol kosong, restan yang masih ada ini simpan dulu. Ibunya disuruh nyimpan lahir susu itu tidak pernah itu usul dari bayi. Kenapa? Penuh tawakal. Untuk besok ada air susu lagi. Kalau dia selesai kenyang menyusu, dikasihkan oleh ibunya, dia gelengkan kepala, dia terus tidur. Tidak suruh bikin gudang, simpan susu restan, kelebihan susu. Siapa tahu, kalau, ini tidak ada teori kalau ini oleh bayi. Kalau nanti pasar sepi, lindu datang, tidak jadi urusan. Tawakal ala Allah, besok ada Tuhan. Ada air susu. Ini keyakinan bayi yang belum pakai kumis. Tawakalnya itu
Kalau dia nanti dipaksa juga bangun, dia bangun sebentar, hanya lihat muka ibunya, ada ibu. Lihat ke sini ada muka bapak, beres. Asal ibu ada, bapak ada, ini dunia selesai. Ini keyakinannya bayi yang belum pakai kumis. Wa amma yang sudah pakai kumis, ya Allah, simpan di luar negeri, masukkan di bank di sini, beli di visa asing, belikan pulau 1001, belikan pulau 2001, simpan di sana. Ini seluruhnya dorongan kalau nanti rupiah jatuh, kita sudah punya Hong Kong dolar, khawatir apa? Kita sudah punya yen, takut apa? Di Switzerland sudah ada simpanan. Ini manusia yang diburu oleh kata-kata kalau. Dan dia tidak tahu bahwa kalau ini hanya membawa sansai. Akhirnya sampai akhir zaman rupiah tidak apa-apa. Malah lebih kuat pada satu tempo dari dolar Amerika. Nyesal lagi, aduh, saya sudah borong beli dolar asing, kok jadi begini. Ini maknanya orang yang dibawa sansai oleh kelemahan hati. Jadi baiknya kita di dunia ini memulai menguatkan hati. Kamu yakinlah ada Allah. Kenapa kamu waktu kecil dulu kalau lihat ibu ada, bapak ada, beres. 10 kali lindu boleh datang, asal bapak saya dan ibu saya ada. Karena setiap bayi mempunyai keyakinan dunia ini bisa diselesaikan oleh ibunya. Kecuali bayi yang sudah pakai kumis. Sudah punya tentara negeri, sudah punya presiden, sudah punya pasukan udara. Kalau lagi yang mulia, kalau nanti meriam di lautan tidak bisa ditembakkan, mau apa kita? Kemana ini pikiran? Sudah begini banyak kapal udara, kok kamu pakai kalau lagi? Jadi saudara-saudara yang terhormat, kelemahan-kelemahan ini timbul karena keguncangan hati. Maka dari itu agama meminta, bereskan hatimu dulu, bereskan hatimu dulu. Hati gampang sekali kena ragu. Penyakit hati itu yang pertama sekali ragu. Yang terakhir juga ragu. Kan orang yang dinamakan gila itu, yang hidupnya seluruhnya sudah dipengaruhi ragu. Gila yang pertama, ragu tentang anak. Anak lahir, kulitnya lain. Nah, ini bapak mulai ragu. Ngomong tidak. Aduh, kok lain kulitnya dengan kulit saya. Terbayang-bayang, aduh istri saya tambah merdeka. Suka jalan sendiri. Ini setan bekerja di sini. Nanti di kipas yang cuma lihat hidungnya itu tidak persis dengan kamu. Ini bapak yang saya baca ini, bapak yang diikat oleh setan dari kaki sampai ke atas. Jangan mau ragu, anak kalau saudara ini anakku. Perkara orang menuduh ini itu, perkara istriku agak meragukan. Nah itu soal tidak diterima. Yang jelas ini anakku, jangan ragu lagi. So kalau kamu ragu tentang anakmu, bagaimana menyekolahkan? Aduh, jangan-jangan yang saya bayarkan ke sekolah ini anak orang lain. Ini rahasia banyak anak nakal-nakal. Oleh karena bapaknya tidak yakin lagi bahwa ini anaknya benar-benar. Ini maaf bapak-bapak jangan ketawa di sini. Nanti disalahkan Menteri PPDK bagaimana anak kami nakal-nakal. Bukan menteri yang salah. Kamu tidak meyakinkan bahwa ini anakmu. Dan itu kamu sayang kalah dengan sayangnya kucing ke anak. Orang kalau yakin ini anaknya, sayangnya tidak akan terbatas. Begitu juga ibu-ibu. Paling kasihan orang perempuan tidak yakin bahwa ini anak-anaknya. Orang kalau yakin ini perempuan ini yakin ini anaknya, tidak akan dititipkan di tangan babu. Masa anak saya harus ditidurkan babu? Harus kasih makan. Ini anakku. Anakku. Sakit senang anakku. Ingusan tidak ingusan anakku. Bisa berdandan juga hilir mudik. Jam untuk menjaga anak tidak ada. Ini orang yang tidak yakin bahwa anak ini anaknya. Ya? Ini maaf ibu-ibu, ini kata-kata agama, kata yang sangat berterus terang. Sangat berterus terang. Kebersihan hati ibu untuk menyayangi anak nanti akan dibalas oleh anak dan akan disaksikan oleh Tuhan. Karenanya masalah pembinaan hati, pengubahan hati, ini soal kesatu di dalam Islam. Pembinaan hati yang pertama diawali dengan syahadat. Ngaku
bertuhan kepada Allah. Ngaku namanya Tuhan itu Allah dengan yakin dan tidak ragu. Ini obat pertama untuk menyingkirkan segala unek-unek dan segala kepercayaan yang tidak ada dasar dari dalam hati. Masukkanlah tauhid ke hatimu. Masukkanlah tauhid kepada hatimu. Kamu nanti akan disertai oleh tauhidmu itu. Paling akhir tauhidmu, imanmu akan menyertaimu. Ketika tangannya al-maut dengan 10 jari sudah ditekankannya ke lehermu. Ada masanya al-maut menekankan kukunya ke leher kita. Di sini kita memerlukan kekuatan yang sebenarnya. Sakarat. Ketika roh akan keluar dari badan. Di sini perlunya iman itu, bukan ketika ngadap penghulu untuk kawin. Sudah syahadat belum? Oh sudah, coba ulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini jam main sandiwara hidup, ini jam kawin. Tapi untuk mati, apa kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum al-maut meletakkan kukunya di leher kita? Ini pengakuan yang menetapkan akan ke neraka kita atau akan ke surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang memang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan sebelum al-maut meletakkan kuku ke lehernya yang teringat dulu kalimat la ilaha illallah, ini orang jadi orang surga. Bersihkan hatimu, kontakkan dengan Tuhan, sehingga di momen yang paling genting nanti imanmu itu menyertai jantungmu. Kalimat la ilaha illallah menyertaimu, membatas antara dirimu dengan sakit. Hendaklah kamu ketahui sakit itu bukan kamu. Itu datang dari luar. Kamu minta tolong kepada dokter untuk menyingkirkan sakit. Lelah, capek, pingsan itu baru datang dari luar. Aslimu tidak pernah pingsan, aslimu tidak pernah sakit. Tapi di jam kematian, kamu diganggu oleh sakit. Diganggu oleh kelelahan badan. Yang bisa menolongmu ketika itu, imanmu. Perasaan sakit hilang karena iman menguasai otak dan hatimu. Sebelum kamu sakarat, kamu manggil dokter, manggil ibu, manggil kakak, manggil suami. Tapi dekat akan mati, kekuatannya timbul. Mukanya tenang. Yang mengucapkan kalimat sambil ketawa, la ilaha illallah. Cek, hilang sekali. Kenapa sekarang menjadi mudah dia mengucapkan la ilaha illallah? Imannya ketika itu membantunya. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Tuhan menolongnya di waktu mati itu dengan bantuan iman yang sudah mantap di dadanya. Supaya dadamu jangan berpisah dengan kalimat la ilaha illallah. Isi dadamu yang namanya hatimu, mbok dibersihkan dan diiltihamkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan ucapan la ilaha illallah itu hanya bermain di ujung lidahmu, tapi bermain dalam hatimu. So tandanya orang kalau kaget, coba lihat apa yang dia baca kalau kaget. Kalau yang dia baca, oh bapak, jelas ini yang bermukim di hatinya bapak. Oh mak, yang bermukim di hatinya mama. Tapi kalau yang bermukim di hatinya Allah, begitu kaget, ya Allah, otomatis meloncat kata-kata Allah itu di lidahnya. Coba kalau dia sakit di rumah sakit, bukan panggil anak, bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tambah berat sakitnya, tambah mantap kalimat Allah keluar dari lidahnya. Kenapa? Sudah lama dia simpan di hatinya, hati sanubarinya sudah menyimpan itu kalimat Allah. Dan sekarang kalimat Allah itu datang memisahkannya dari sakit. Sakit tidak terasa. Uang simpanan tidak teringat, rumah akan tinggal tidak teringat, kantor tidak teringat, anak bini tidak teringat. Yang teringat ketika itu, aku akan balik ke Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku. Imannya datang kembali melindunginya waktu itu dari pahitnya sakaratul maut. Di sini rahasianya surat Al-Hadid menyuruh kepada kita, bersihkan hatimu. Letakkan iman di dadamu dan jangan ragu. Dan biasakan membaca kalimat la ilaha illallah. Latih
sekarang. Latih hatimu itu 5 kali sehari semalam. Antaksha'a qulubukum li dzikrillah. Khusyukkan hatimu mengingati Allah dalam salat. Khusyukkan hatimu mengingati Allah dalam salat. 5 kali sehari semalam. Dan cobalah adakan perhitungan. Maknanya perhitungan, salatmu besok hendaklah lebih baik dari salatmu hari ini. Salatmu lusa lebih baik dari salatmu besok. Jadi dengan salat itu kita ada mempunyai gerak naik, evolusi. Ini jangan ditunggu orang lain menghitung, kamu sendiri menghitung. Karena yang akan dipahalai Allah dalam salatmu sebanyak ingatanmu kepada Allah dalam salat. Yang dipahalai Allah salatmu sebanyak ingatanmu kepada Allah dalam salat. Coba kita balikkan perkataan ini. Kalau kita sama sekali dari takbiratul ihram sampai kepada salam sama sekali tidak pernah ingat kepada Allah, nanti malaikat bingung, jadi mana yang akan saya pahalai? Katanya malaikat. Artinya tidak ada pahala. Dia sudah salat, utang terbayar, utang sudah beres. Dia tidak ke neraka lagi karena dia sudah salat. Dia salat zuhur 4 rakaat beres. Tapi apakah salatnya ini ada pahala? Ini tergantung berapa skor dalam selama sekian menit itu ingatannya terarah kepada Allah dalam salat. Kalau dari awal sampai akhir tidak pernah ingat kepada Allah, kosong, tidak ada yang ada pahala. Oh, mungkin di rakaat pertama karena mulai membaca Fatihah, mantap sekali. Ingat kepada Allah terus, waladhdallin, amin. Tapi begitu masuk di rakaat kedua, ceklek, bubar lagi. Ingat jahitan yang belum selesai, ingat utang yang belum dibayar. So maaf ibu-ibu, manusia itu dalam salat itu pintar sekali. Orang yang tidak teringat selama itu dalam salat bisa teringat. Itu hebatnya permainan iblis mengatur jalannya hati manusia. Imam Abu Hanifah, imam yang pertama dalam Islam, jadi guru lagi dari Imam Malik, pernah memberitahu kepada murid-muridnya satu kisah. Seorang kehilangan kunci, tanya kepada gurunya, "Wahai guru, kunci saya hilang, tidak ketemu. Bagaimana akal menjadi?" Salli rakaatin. Beruntung salat 2 rakaat. Tadi disuruh salat. Tahu-tahu begitu dia takbir, saking gembiranya diputusi salatnya. Begitu dia takbir, Allahu Akbar, baru diletakkan di sini, cek. Ingat kunci ini tinggal di kamar mandi. Dari tadi tidak ingat nih kamu, ini pintarnya manusia kalau sudah dalam salat. Utangnya 5 tahun dulu yang dibawa orang lari itu bisa diingat. Ya Allah, 5 tahun dulu barang saya dibawanya tidak dibayarnya sampai sekarang. Itu bisa teringat di dalam salat. Jadi begini caranya setan mengipas manusia. Dari itu jangan heran seorang panitia masjid menyelesaikan pola masjid selama di dalam 2 rakaat sembahyang sunat. Jadi ada seorang panitia diangkat betulkan masjid. Selesai terangkat jadi ketua panitia, ada beberapa dia salat sunat 2 rakaat. Akhirnya konsentrasinya rusak. Begitu dia salat, Allah Akbar, saya jadi ketua panitia sekarang. Ini yang teringat dulu. Jadi, tangannya letak di sini. Ini baiknya apa? Semen saja, marmer putih. Oh, ini baiknya dirubah. Itu dari awal salat sampai kepada salam beres. Sebuah kolak. Dia rampungkan di dalam 2 rakaat salat. Kliniknya, gambarnya seperti ini. Pintarnya setan mengganggu manusia kalau hati tidak selesai. Tapi manusia yang hatinya kuat dapat menyingkirkan ini dan melawan. Tidak ada manusia yang tidak diiringi oleh was-was, dan tidak ada setan
Dan tidak ada manusia yang dibebaskan setan dalam salat. Tambah santri, tambah rame setannya. Tambah pulang haji, setannya juga pakai kopiah putih yang ganggu dia. Itu jangan dikira. Ini Pak, sekjen haji harus tahu, dia jangan percaya. Kopiah putih itu karena setannya juga datang dari Makkah, nyipas dia itu. Pakai jubah lagi setannya itu. Jadi maka dari itu setiap kita harus hati-hati betul menjaga hati kita. Jangan sampai ada pintu-pintu yang dibukakan oleh setan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu akan merasa lelah menurutkan pembicaraan ini. Tapi tidak ada pembicaraan yang ada gunanya dalam agama lebih dari ini. Orang yang ingin mencari pemakninah, ingin mencari ketenangan, harus dimulai dengan kekuatan memiliki hati sendiri, menguasai hati sendiri, dan membeningkan hati sendiri. Afatil qalb, penyakit-penyakit hati, mesti satu demi satu dibuangkan. Dan kita sendiri, orang lain tidak bisa menolong. Penyakit hati yang paling berbahaya sekali, takabur, sombong. Kita berasa lebih tinggi dari orang lain. Ini hati-hati. Kalau hatimu sudah begitu, ini kamu sudah tergelincir. Kamu harus yang tawadhu. Ingat kepada Allah, tadarruan wa khufyah. Jangan lupa, pakaianmu pakaian merendah diri. Kamu tidak boleh berhak sombong sedikit pun di dunia. Karena duitmu, karena darahmu, karena pangkatmu, karena kebesaranmu. Hati-hati, ini barang pinjaman dari Allah. Satu sekon Allah bisa menarik ini, dan itu bukan kamu punya. Tidak ada orang yang dimusuhi Allah di dunia ini lebih daripada orang yang sombong. Siapa yang sombong, kata Allah, siapa yang takabur, berarti merampas bajuku, kata Allah. Al-kibriya uridai, sombong, bajuku, kata Tuhan. Siapa yang memakai sifat sombong berarti merampas bajuku dan memaklumkan perang kepadaku. Dan itu jauh sifat sombong. Bagaimana juga kita ini manusia. Dan bagaimana juga isi perut kita tai. Ini batang mangga, batang kelapa, itu jauh lebih terhormat dari kita. Coba hantam batang pisang itu dengan kampak. Apa yang keluar? Airnya masih bisa dilihat oleh mata orang yang sopan. Coba perutmu soek sedikit. Apa yang keluar? Semua orang tutup hidung. Tai yang keluar dari perutmu. Wahai kantong-kantong tai yang berkeliling. Sebenarnya kita ini kantong tai berkeliling. Jalan-jalan hanya diselimuti dengan teteron, tetrek, pakai kacamata lagi. Kita kalau tahu yang kau buka rahasiamu apa kita ini? Ini tong tahimu sombong. Keterlaluan. Ini jangan dilupakan siapa kita. Kita ini hamba Allah. Kita harus tadarru'. Jangan dikatakan bahwa Tuhan tidak menghargai pangkat, tidak menghargai umur, tidak menghargai ilmu. Tetapi kebesaran-kebesaran yang berupa umur, berupa ilmu, berupa kepandaian dan lain-lain, ini untuk membawa kita tawadhu', bukan untuk membawa bersombong-sombong. Orang kaya itu sujud tasbihnya harus lebih panjang dari orang melarat. Oleh karena dia dapat kurnia Allah lebih banyak. Hari Jumat, orang yang lebih kaya itu lebih cepat datang ke masjid. Oleh karena dia lebih banyak memakai kurnia Allah. Ini umumnya orang kaya datang ke masjid itu sudah rakaat kedua. Hari Jumat, khotbah tidak pernah mendengarkan. Kena tugas katanya, terus sibuk. Apa yang mesti salah ke masjid itu orang yang melarat? Begitu juga kalangan ibu-ibu. Wah, saya banyak urusan di rumah, cucu banyak, mantu banyak. Karena banyak cucu, banyak mantu, itu kita harus lebih tawadhu' ke Tuhan. Satu saja anak, satu saja mantu sakit, kelabakan nanti. Apalagi sekali seluruhnya sakit. Kita juga turut sakit. Lebih berhabis. Tambah banyak kurnia Allah kepada kita, kita harus tambah lebih tawadhu'. Negara kita juga begitu. Tambah banyak kurnia Allah, kemakmuran, keamanan, kita harus lebih tawadhu' kepada Allah, lebih waspada dan lebih menghilangkan sifat cakar-cakaran, sombong-sombongan, gagah-gagahan. Ini maknanya
menyingkirkan sifat sombong pada diri itu panggilan iman dan panggilan hati yang bersih. Jauhi sifat sombong. Sombong karena harta, sombong karena darah, sombong karena ilmu, sombong karena ibadah. Itu bukan alat untuk bersombong-sombong. Wahai juara-juara MTK yang kebetulan sudah dapat kedudukan nomor 1 dalam musabaqah Al-Quran. Ini kedudukan nomor 1 bukan untuk gagah-gagahan. Untuk kamu juga harus lebih nomor 1 mengamalkan Al-Quran. Lebih nomor 1 berbakti kepada Islam. Ini maknanya kurnia-kurnia Allah. Jangan dijadikan alat untuk bersombong-sombong. Tapi kita harus belajar kepada bambu. Kita harus belajar kepada pohon pring. Kita harus belajar pohon padi. Tambah berisi, tambah tunduk. Padi yang keluar dari perut. Bukan main, congkak sombongnya. Berwarna putih. Tapi kalau isinya sudah mulai matang, tunduk. Tambah matang, tambah tunduk. Tambah matang lagi, tambah tunduk. Ilmu padi harus dipakai. Tambah berisi, tambah tawadhu. Kerendahan padi karena tidak nampak. Oleh karena padi sekarang sudah padi-padi rendah saja yang ditanam, padi tinggi tidak laku. Cobalah lihat ke gunung, di situ ada barang tinggi namanya pering, bambu. Bambu kalau masih berupa rebung, congkaknya bukan main keluar dari tanah, warna putih, menjulang ke langit nomor 1. Tapi kalau panas sudah menghantam kepalanya, hujan sudah menghantam, dia mulai goyang dan mulai menunduk. Nunduk sampai tua nanti dia tambah tunduk. Cobalah belajar ke bambu, wahai bangsa Indonesia. Tambah berisi, tambah tunduk, tambah tinggi pangkatmu, tambah tawadhu. Ini akan diberkahi Allah negeri kita. Jauhkan diri dari sombong dan jauhkan diri dari menentang Tuhan. Penyakit pertama sombong, takabur. Man takabbara saqata. Siapa yang sudah diiringi oleh penyakit sombong, ambruk, jatuh. Jepang sebelum ada kesombongan pada jiwanya bisa menguasai perang Asia Timur Raya. Belanda sebelum ada kesombongan pada dirinya, dia bisa menguasai sejarah, membebaskan diri dari Spanyol, menguasai lautan, 7 lautan di dunia. Tapi begitu sifat sombong ada, kelemahan datang pada dirinya, halak, akhirnya menyudahi sejarahnya. Kita harus menjauhkan diri dari sombong. Penyakit hati yang kedua, hasad, busuk hati. Busuk hati. Orang kalau sudah punya penyakit busuk hati, penyakit ini akan memindahkan dia dari rang manusia menjadi rang syaitan. Manusia kalau sudah kena penyakit busuk hati, kelasnya tidak lagi kelas manusia, jadi kelas syaitan. Hasad. Orang duduk di kantor sebelah-sebelahan meja, rangnya sama, pangkatnya sama. Hidup pagi sore sanda gurau sebagai teman bekerja. Yang satu terima amplop naik pangkat, tambah gaji. Teman sebelah meja pucat. Temannya sebelah meja pucat. Loh kenapa? Tidak tahu. Dia juga kasihkan tangan dan mengucapkan PF. Tapi PF-nya gemeter. Tangannya mengucapkan PF kepada temannya itu gemeter. Kenapa? Hatinya tidak nerima. Kok dia yang naik pangkat, harusnya saya. Kenapa kamu dengki? Busuk hati. Ini kepala di atas baru melihat dia yang baik. Kalau kamu ingin naik pangkat, kita tiru dia. Gampang, itu tidak terlalu baik. Kenapa kamu busuk hati begitu? Orang lain dikurniai Allah, kok kamu yang keringatan? Kan dia naik itu bukan karena khianatnya, karena pandainya bekerja. Busuk hati yang semacam ini yang mengacaukan dunia. Ibu dengan ibu, tetangga dengan tetangga. Teman beli TV, teman tetangga itu sebelah jiran, TV berwarna. Dia beli dengan uangnya sendiri. Melihat Otto mengantarkan ke rumahnya, ada tetangganya yang keringatan, pucat. TV dan mudah-mudahan digarong orang. Inilah ini doanya anehnya, kok mudah-mudahan digarong orang. Kenapa? Ini orang yang sedang berpikir begitu, kalau kepalanya dipegang, normal. Enggak panas, enggak apa-apa, enggak demam. Tapi kenapa kok hatinya terbakar begini? Ini yang dinamakan hasidin tidak hasad.
Orang pendengki keluar hasadnya kambuh. Orang lain beli TV, dia yang keringatan. Orang lain dapat mantu, dia yang keringatan. Ya kalau kamu juga ingin cari mantu, cari saja. Oh ya kenapa dia saja, anaknya cuma satu, sudah dapat mantu anak saya 6 orang, belum satu juga yang laku. Jangan khawatir, dunia ini bergilir. Ini hari untuk dia, siapa tahu besok untuk ibu, sekalian 6. Anakmu bisa laku besok, kalau Tuhan akan menolong. Kenapa kok kita busuk hati? Ini termasuk partai-partaian. Kalau memang partaimu tidak ada kekuatan apa-apa, dan kamu nomor 1 nanti dihitung dari belakang, ya taslim. Nyerah. So nomor 1 tidak dihitung dari depan, dari belakang. Kenapa? Tidak ada modal, tidak ada kekuatan apa-apa. Tidak perlu dengki-dengkian di dunia ini. Tidak perlu hasad-hasatan. Bermacam-macam kesalahan dan kekeliruan manusia. Tapi kalau hasil ini dah hasad, kelasnya disamakan dengan setan. Kita harus berlindung daripada pendengki. Kalau dia kambuh, sama dengan berlindung dari setan. Oleh karena si pendengki tidak akan pernah lempar batu dan lihatkan tangan. Dan tidak berani menyerang dari depan. Si pendengki tentu akan lempar batu sembunyi tangan. Surat kaleng, surat buta. Dan tidak berani berbicara terus terang. Jauhkan dirimu dari busuk hati. Dan daripada pendengki. Kemudian yang ketiga, wabah yang terlalu menyolok sekali mempengaruhi hati manusia. Pemarah. Tahawur. Pemarah. Ini maaf, bapak-bapak, kalau saya lihat ini ke sebelah bapak, matanya dan potongannya ini, sehatnya, ini kangsakan jadi pemarah. Lebih banyak daripada sabar. Badan orang kalau sehat, seperti Nabi Musa, spirnya kuat. Ini kelemahannya Nabi Musa itu tidak bisa tahan marah. Harun jongkok kakaknya dia pegang. Harun dia pegang sampai putih. Kamu bapak di rumah, tuan rumah. Kok kamu yang sembunyi ke bawah tempat tidur? Ini namanya kamu tidak benar. Ya saya takut soal nanti, tapi kamu sebagai bapak di rumah, setiap tamu yang datang harus kulunun kepadamu. Ucapkan salam, ucap permisi. Kalau dia datang, tanyai dulu. Kenapa kamu naik ke rumah ini tidak minta permisi sama saya? Kalau dia berani mengatakan, permisi apa? Saya ini maling. Nah ini, saudara boleh meladeni dengan jawaban yang benar. Maling, saudara boleh maling. Jadi jangan ke rumah ini, karena di sini menjaga laki-laki. Kalau bangkai saya bisa saudara langkah, saudara bisa maling di sini. Tapi saudara akan menggertak-gertak keluar. Barangkali dia adalah, oh maaf Pak, keliru saya masuk, saya keluar, saya ke sebelah. Rupanya agak berani orang di rumah ini. Ini namanya orang yang pandai mempergunakan sifat berani pada saat yang betul. Ini kalau marah kepada bininya, ya Allah, kaki naik, tangan naik. Omongnya dari pagi sampai sore tidak berhenti. Tapi kalau maling yang naik ke rumah sembunyi ke bawah tempat tidur. Ini namanya salah menempatkan marah. Saudara-saudara, di dalam Islam marah tidak terlarang. Tetapi tahawur, marah yang tidak terkendali, terlarang. Kita boleh marah, tapi marah yang terkendali. Laisa syadid bisur'ah. Innama syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang dinamakan orang kuat bukan orang yang spirnya kayak kawat, tapi orang yang dinamakan orang kuat, orang yang pandai mengendalikan diri ketika marah. Kalau dia marah, lidahnya terkendali, tangannya terkendali, tindak tanduknya terkendali. Andai kata pistolnya hanya tinggal satu isi, disuruh nembak, dia pas bisa menembak di kening yang dituju. Kenapa? Karena dia sedang marah, bisa menguasai ketenangan tangannya. Tapi orang yang pemarah tidak bisa menguasai diri. Senapan mesin dengan 50 peluru, tidak satu juga yang mengenai sasaran. Karena putar begini ujung senapan itu. Kalau dia menembak sedang marah. Jadi yang dinamakan orang kuat mengendalikan diri sedang marah. Diri termasuk tangan. Kalau ibu sedang marah, hati-hati tangan. Sekarang tangan ini sondar komando, dia jalan sendiri. Ada yang balik ke meja, ada yang tarik tabrak meja, bling, sudah jatuh semua meruncel. Aduh, piringku pecah. Lah kenapa ditarik?
Taplak meja. Kuasai tanganmu. Banyak orang perempuan sudah marah, mulutnya tenang, tapi sapu tangan satu hancur. Lumet di tangannya begini. Ini namanya tangannya tidak kuasa. Ini bagi perempuan. Bagi orang laki-laki, Parker baru dibeli tahun baru yang lalu. Tapi karena ada satu perkara ketika ditandatangani cintanya tidak dikomando, diadu saja oleh jarinya ke meja. Aduh, astagfirullahaladzim. 75.000. Belinya 75.000 diadu dengan meja. Menesel sendiri kok Parkernya diadu dengan meja. Ini potongan orang pemarah. Dari itu paling tidak beres laki-laki pemarah bermain talak. Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Talak tuh, saya ceraikan engkau. Pulang ke rumah mertua sekarang. Ini laki-laki yang terlalu gampang main marah begini. Ini dipandang di dalam Islam satu kelemahan. Saudara-saudara, ibadah yang paling tinggi di dalam Islam menahan marah. Menahan marah itu lebih dari salatul lail pahalanya. Kaziminul ghaiz. Kalau marah tahan. Tahan. Saya ulang pelajaran yang lampau. Penahanan marah ini termasuk mujahadah di dalam Islam. Dan kita harus pandai menguasai diri sedang marah. Marah kepada anak, marah kepada babu, marah kepada suami, marah kepada teman. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari marah, tapi bisa merem diri kita sedang marah. Jangan sampai marah mengantarkan kita kepada satu perbuatan yang akibatnya penyesalan. Jangan pemarah, jangan pemarah. Imam Ghazali mengartikan hadis Nabi bahwa malaikat rahmat tidak akan mau naik ke satu rumah kalau di rumah itu ada anjing. Dicocokkan oleh Imam Ghazali dengan kenyataan, katanya kota di Asia ini yang paling banyak anjingnya kota Mekah. Dan kota Mekah itu sarang malaikat rahmat. Lah kenapa malaikat rahmat tidak lari dari kota Mekah? Karena banyak anjingnya. Dan di zaman Rasulullah, hampir seluruh sahabat terikat dengan persoalan anjing. Cerita Ashabul Kahfi, 8 orang, yang ke-8 anjingnya. Ashabul Kahfi, manusia keramat, dipandang kisah suci di dalam Islam. Thaminuhum kalbuhum, yang ditidurkan 300 tahun, yang ke-8 itu anjingnya sendiri. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Anjingnya tetap menghamparkan tangannya di muka pintu gua 300 tahun. Artinya anjing ini dicatat sebagai anjing suci. Lah kenapa kok Nabi kita mengatakan malaikat tidak bisa naik ke rumah yang di rumah itu ada anjing? Ghazali mengatakan ini yang dimaksud dengan rumah ini katanya dada. Yang dimaksud dengan anjing itu suka marah. Jadi dada yang suka marah, hati-hati, rahmat Allah tidak akan datang ke dadamu. Jangan pemarah, jangan pemarah. Pemarah itu merubah muka. Orang kalau pemarah lekas cuek. Lekas tua. Masih muda umurnya tapi nampaknya sudah kayak nenek-nenek akibat pemarah. Jadi dalam urutan ketiga, penyakit hati yang paling berbahaya dan sampai bisa mengganggu iman, pemarah. Seorang sahabat yang perang bersama-sama Rasulullah beberapa kali. Satu kali dia mengalami musibah dalam peperangan. Dia luka parah dan berat dan tidak tertolong. Pengaruh dari naik darah, emosi, dalam keadaan luka parah itu dia bunuh diri. Sudah syahid, luka di medan perang dan dia bunuh diri. Rasulullah mengatakan dia mati dalam keadaan kafir. Kenapa dia sampai bunuh diri? Tidak tahan sakit dan jengkel kepada dirinya sendiri kok dia mendahului kematian dengan menekankan pisau di lehernya. Jangan pemarah, jangan bunuh diri. Jangan bertindak dengan panggilan marahmu. Setiap perbuatan yang didorong oleh perasaan marah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, kaziminal ghaiz, kemampuan menahan marah, latihan dalam membersihkan kalbu. Orang yang kerap kali diserang marah, pandai menahan perasaan marah dan berhasil, hatinya tambah bening. Saudara-saudara yang terhormat,
Imbangan dari marah, marah yang terkiri. Kalau marah yang terkanan, garis marah itu dalam agama ditarik sebagai garis lurus. Ujung permulaan dimulai dari penakut, ujung yang paling terakhir di sini pemarah. Penakut sampai tengah-tengah, berani sampai ke ujung sini. Jadi sebenarnya manusia ada mempunyai garis takut dan marah yang sambung bersambung. Kalau ujung yang paling kanan dinamakan tahawur dan dilarang dalam agama dan dikatakan menyebabkan hati mati, ujung yang paling kiri sekali, yaitu sifat penakut, pemarah yang sangat dingin, sama bahayanya dengan sangat pemarah. Orang yang sedikit-sedikit dredeg, sedikit-sedikit takut. Belum apa-apa baru suka bumi yang lindu, dia tidak berani tidur di rumahnya di Jakarta. Ini keterlaluan, rumahmu kayu, kok takut runtuh? Ya runtuh, paling-paling yang runtuh yang batu. Jadi ini penakut. Lebih berbahaya dari pemarah. Terjadi apa-apa dalam satu tempat sidang. Orang yang terlalu penakut loncat dulu keluar. Tahu-tahu tidak ada apa-apa kesudahannya. Dia loncat pintu, kakinya patah. Jadi maknanya penakut itu malah mengantarkan kita ke bahaya yang lebih besar. Jadi kita tidak boleh penakut. Coba bayangkan kalau orang mempunyai anak serba takut. Suruh sekolah takut. Suruh dagang anak takut. Anak pergi merantau takut. Tinggal di rumah rame-rame takut. Serba takut begini, akhirnya hidup bisa jadi gagal. Kita tidak boleh takut-takut. Bagaimana akan takut kalau ibu nanti itu akhirnya ke kubur sendiri? Apa ada orang yang berani menemani ke kubur? Tidak ada. Bagaimana juga kita akan ke kubur sendiri. Jadi itu siapkan sekarang keberanian. Saya siap ke kubur sendiri. Teman saya ada. Apa? Ibadat. Ibadat saya lengkap. Kebaikan saya hari ini yang akan menemani saya dalam kubur. Jadi saudara-saudara, al-jubun, penakut. Nabi kita mendidik setiap orang Islam, minta lindunganlah kepada Allah daripada syaitan dan minta lindungan setiap hari kepada Allah daripada sifat penakut. Karena sifat penakut itu berbahayanya kepada manusia lebih dari syaitan. Sedikit-sedikit ngeredek. Jadi pemarah dan penakut, dua-dua penyakit yang kedua-duanya harus sama-sama kita jauhi. Saudara-saudara yang terhormat, saya balikkan ke awal ayat alam yakni. Apakah bukan sekarang waktunya? Ini sudah datang waktunya sekarang bagi orang-orang yang beriman. Mulai hari ini untuk mengkhusyukkan diri. Saudara-saudara, ayat Al-Quran memberitahu kepada kita tentang batas-batas waktu. Dalam ilmu gramatika, waktu itu dibagi 3. Maaf, hari yang sudah lampau. Sekarang, mustaqbal, hari besok. Ternyata 3 ini, hari yang sudah lalu, jam sekarang, jam yang akan datang. Ini yang punya kita hanya yang di tengah-tengah. Mama bafat, hari yang sudah lampau tidak akan balik lagi. Kita ingat-ingat waktu masih muda dulu, waktu tampuk masih berair, tidak akan datang lagi. Itu gigi masih utuh. Ya laita syabab ya'udu yauma, wahai zaman muda, mau kembali agak sehari. Ini penyair ini gila ini. Ini syair ini ya laita syabab. Kok kamu meminta berapa bisa kembali? Tidak bisa. Mama bafat. Ya beberapa tahun lalu saya sukses, belum sejelek hari ini. Jadi kamu ngalamun juga dengan hari yang lalu tidak akan kembali lagi itu. Itu menambah gilamu. Jangan diratapi lagi masa yang lampau. Hari yang akan datang. Ya baiklah. Hari yang lalu gagal. Saya harapkan saja mudah-mudahan besok bintang saya akan terang. Hah? Besok? Apa kamu bisa sampai besok? Hari yang akan datang belum di tangan kita. Dan kita belum akan sampai ke sana. Dari itu jangan terlalu mengarahkan harapan untuk hari yang akan datang yang kita belum tahu. Harimu sekarang. Sekarang.
Pergunakan sekarang ini selama dia masih bernilai sekarang untukmu. Karena kalau sekarang ini tidak kamu pakai, dia berangkat lagi. Jadi barang yang sudah lampau, kamu tidak bisa kejar lagi. Kuda putih kamu sediakan untuk mengejar hari yang sudah lampau, dia tidak akan datang. Terlalu ngelamun untuk hari yang akan datang, tidak benar. Pergunakan harimu sekarang ini. Karena hari sekarang ini akan berubah menjadi hari yang lalu kalau kamu tidak pakai. Jadi kalau akan bertobat, jangan ditunggu selesai mantu dulu. Banyak orang ini baiklah. Hari raya yang akan datang saya akan tobat. Hari raya itu saya sudah mantu. Iya, kalau sampai hari raya hidupmu, kalau sampai mantu. Sekarang juga malam ini tobat sekali. Siapa tahu sebelum matahari besok kamu sudah digotong orang ke karet. Jadi maknanya mempergunakan hari sekarang. Inilah teori penghidupan di dalam Islam. Nikmati hari sekarang. Segala perbuatan baik yang bisa dilakukan hari ini, lakukan hari ini. Dengan keyakinan hari besok saya belum bisa menguasai diri saya. Akan bersedekah hari ini. Akan membuat wasiat untuk anak-anak hari ini. Jangan sampai kamu sesudah dikubur baru menyesal. Aduh, testamen belum saya atur. Saya sudah diangkat orang ke kubur. Kamu salahkan waktu. Kamu salahkan orang lain. Kamu yang lega. Kamu yang lalai. Tidak mempergunakan kata-kata sekarang untukmu. Niat-niat untuk berbuat baik. Jangan ditangguh-tangguhkan. Karena hari besok tidak kamu menguasai. Lekas lakukan hari ini apa yang bisa dilakukan hari ini. Untuk hari yang akan datang ada tugas-tugas lain. Ini arah dari surat Al-Hadid ayat ke-16. Alam yakni sudah datang waktunya sekarang ini untukmu. Sekarang kamu khusyukkan hatimu mengingati Allah. Khusyukkan salatmu. Dan sekarang juga kamu ingati kebenaran demi kebenaran yang sudah diturunkan Tuhan. Dan berbaktilah untuk yang benar. Jadilah kamu jadi pahlawan untuk kebenaran. Perintis jalan untuk kebenaran. Inilah, saudara-saudara yang terhormat, isi kandungan dari surat Al-Hadid ayat ke-16. Sebenarnya saya berniat hendak membicarakan lawannya. Hati yang sudah bening, yang sudah bersih itu kadang-kadang diganggu oleh zair. Busuk lagi hatinya sesudah dia bersih. Baiklah, soal lawannya ini dibicarakan nanti. Untuk sekarang teori-teori pembersihan hati ini kita mulai meraba dada kita sendiri-sendiri. Sifat-sifat yang jelek dalam hati kita, suka was-was, suka pelupa, suka cemburu, suka marah, suka jengkel. Kita sendiri yang harus berusaha melawan itu. Dan salat adalah pokok yang utama bagi menimbulkan kebersihan hati. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang terhormat, akhir daripada pembicaraan ini, sebenarnya saya sudah bersiap untuk menampung seluruh pertanyaan yang timbul karena 3 kali pengajian ini. Tapi saya lihat Ari sudah terlalu jauh. Kalau bisa kasihan sama saya, tolong majukan pertanyaan itu dan tolong saya jawab sendiri. Untuk sementara. Nanti kalau tidak bisa, insya Allah, kalau umur sama panjang, nanti saya bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lebih lengkap. Akan akhir dari pembicaraan ini, marilah kita sama memohonkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa alhiqna bis salihina waj'alna mimman ya'khudhul kitaba bil yamin waj'alna yawmal faza'il akbari aminin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najjina bi 'afwika wa hilmika minal 'adzabil alim. Ya Barru ya Rahim, Ya Halim ya Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana srif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.